لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا. Selamat datang kembali calon orang-orang sukses di channel kami. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang lembaga sosial. Apa sih lembaga sosial? Secara sederhana, lembaga sosial adalah sekumpulan aturan, norma, dan nilai yang dibuat oleh masyarakat untuk mengatur perilaku anggotanya agar kehidupan bersama menjadi tertib dan teratur. Kalau mau dibayangkan dengan mudah, lembaga sosial itu seperti buku panduan atau aturan main dalam kehidupan bermasyarakat yang mengedepankan nilai dan norma. Apa itu nilai sosial? Nilai sosial adalah apa yang kita anggap penting, baik, berharga, atau dicita-citakan oleh masyarakat. Nilai itu sifatnya masih abstrak, ada di dalam pikiran atau perasaan. Contohnya, nilai kejujuran, masyarakat Indonesia sangat menghargai orang yang jujur. Nilai kebersihan, kita menganggap lingkungan yang bersih itu baik dan sehat. Nilai religius, kita menganggap hubungan dengan Tuhan adalah hal yang sangat penting. Apa itu norma sosial? Jika nilai adalah idenya, maka norma sosial adalah peraturan nyata, atau langkah konkret untuk mewujudkan nilai tersebut. Norma sifatnya lebih nyata dan biasanya ada sanksi atau hukuman jika dilanggar. Contohnya, nilai kejujuran, normanya, dilarang menyontek saat ujian. Jika melanggar, dapat nilai 0. Nilai kebersihan, normanya, dilarang membuang sampah sembarangan. Jika melanggar, ditegur atau denda. Nilai religius, normanya, perintah untuk menjalankan ibadah tepat waktu. Nilai dibagi menjadi 2 jenis. 1 nilai dominan. 2 nilai mendarah daging. Nilai dominan adalah nilai yang dianggap paling penting atau lebih utama dibandingkan nilai-nilai lainnya. Suatu nilai dikatakan dominan jika dianut oleh banyak orang dan dipertahankan dengan kuat. Ciri-cirinya: banyak pengikutnya. Semakin banyak orang yang melakukan, maka akan semakin dominan. Lamanya nilai itu dianut, sudah ada sejak lama dan tetap dipakai. Tinggi rendahnya usaha untuk mencapai nilai itu. Semakin sulit atau besar pengorbanannya, maka akan semakin dominan nilainya. Kebanggaan orang yang memakainya, orang merasa terhormat jika menjalankan nilai tersebut. Nilai mendarah daging adalah nilai yang sudah menjadi kebiasaan atau kepribadian seseorang sejak kecil. Kita melakukannya secara otomatis tanpa perlu berpikir lama atau merasa terpaksa. Contohnya, mencium tangan orang tua, meminta maaf saat salah, makan dan minum dengan tangan kanan. Norma dibagi menjadi 5. 1. Norma agama. 2. Norma kesusilaan. 3. Norma kesopanan. 4. Norma kebiasaan. Dan 5. Norma hukum. 1. Norma agama. Norma agama adalah aturan yang bersumber dari Tuhan yang disampaikan melalui kitab suci. Norma ini mengatur hubungan manusia dengan Tuhan dan sesama manusia. Contohnya, melaksanakan salat tepat waktu bagi umat Islam. Beribadah ke gereja bagi umat Kristiani. Menyayangi sesama makhluk ciptaan Tuhan, dan tidak menyakiti hewan serta merusak lingkungan. 2. Norma kesusilaan. Norma kesusilaan adalah aturan yang berasal dari hati nurani manusia sendiri. Ini tentang apa yang kita anggap benar atau salah secara batin. Jika dilanggar, biasanya kita merasa bersalah atau menyesal. Contohnya, seorang siswa yang merasa gelisah dan malu pada diri sendiri setelah menyontek saat ujian. Mengembalikan dompet yang ditemukan di jalan kepada pemiliknya karena merasa itu bukan haknya. 3. Norma kesopanan. Norma kesopanan adalah aturan yang lahir dari pergaulan sehari-hari dalam kelompok masyarakat tertentu. Ini tentang tata krama dan cara bersikap agar dianggap sopan. Norma ini bisa berbeda di tiap tempat. Apa yang sopan di satu tempat, belum tentu sopan di tempat lain. Contoh, menggunakan tangan kanan saat memberikan sesuatu kepada orang lain. Tidak memotong pembicaraan orang tua yang sedang berbicara. Berpakaian rapi dan sopan saat bertamu ke rumah orang. 4. Norma kebiasaan. Norma kebiasaan adalah aturan yang terbentuk karena perilaku yang dilakukan berulang-ulang dalam bentuk yang sama karena dianggap baik.
Ini lebih kuat dari sekadar kesopanan karena sudah menjadi tradisi. Contohnya, mengadakan syukuran atau selamatan saat menempati rumah baru. Tradisi mudik atau pulang kampung saat Hari Raya Idul Fitri. Membawakan oleh-oleh saat pulang dari bepergian untuk tetangga atau saudara. 5. Norma hukum. Norma hukum adalah aturan yang dibuat oleh negara atau lembaga resmi, seperti pemerintah atau polisi. Norma ini bersifat memaksa dan tertulis dengan sangat jelas. Contohnya, pengendara motor wajib memakai helm dan memiliki SIM. Dilarang mencuri atau melakukan kekerasan kepada orang lain. Wajib membayar pajak tepat waktu. Proses pertumbuhan lembaga sosial dibagi menjadi 2. 1. Pertumbuhan secara tidak terencana. 2. Pertumbuhan secara terencana. 1. Pertumbuhan secara tidak terencana. Proses ini terjadi secara bertahap, evolusi, dan muncul dengan sendirinya di dalam kehidupan masyarakat. Biasanya berawal dari kebiasaan orang-orang yang dilakukan berulang kali karena dianggap bermanfaat, lalu lama-kelamaan menjadi aturan yang diakui bersama. Prosesnya, dari kebiasaan, lanjut menjadi tradisi, lanjut menjadi lembaga. Contohnya, lembaga keluarga. 2. Pertumbuhan secara terencana. Proses ini terjadi karena manusia sadar bahwa mereka menghadapi masalah tertentu dan butuh aturan atau organisasi resmi untuk menyelesaikannya. Jadi, lembaga ini sengaja dibuat oleh sekelompok orang atau pemerintah. Prosesnya, ada masalah, kemudian membuat perencanaan, terus membentuk lembaga resmi. Contohnya, lembaga pendidikan. Ciri-ciri lembaga sosial. 1. Memiliki tingkat kekekalan tertentu atau tahan lama. Lembaga sosial itu tidak gampang bubar. Dia biasanya bertahan dalam waktu yang sangat lama, bahkan diwariskan dari kakek nenek kita sampai ke kita sekarang. Contoh, lembaga agama. Sejak berabad-abad lalu sampai sekarang, cara ibadah dan aturan agama tetap sama dan terus dijalankan oleh generasi baru. 2. Memiliki tujuan jelas. Setiap lembaga sosial diciptakan karena ada goal atau misi yang ingin dicapai agar masyarakat tertib. Contoh, lembaga pendidikan, sekolah. Tujuannya jelas, yaitu membekali siswa dengan ilmu pengetahuan, keterampilan, dan karakter agar siap menghadapi masa depan. 3. Memiliki alat perlengkapan. Untuk mencapai tujuannya, lembaga sosial pasti punya alat atau fasilitas, baik itu berupa benda fisik maupun non-fisik. Contoh, lembaga hukum. Alat perlengkapannya adalah gedung pengadilan, seragam polisi, sel penjara, hingga buku undang-undang. 4. Memiliki simbol atau lambang. Simbol ini gunanya sebagai identitas, agar orang mudah mengenali lembaga tersebut dan tahu apa fungsinya. Contoh, lembaga pendidikan memiliki logo OSIS di seragam atau logo universitas di alma maternya. Lembaga keluarga memiliki cincin kawin yaitu simbol ikatan pernikahan yang sah. Lembaga politik memiliki bendera partai atau lambang Garuda Pancasila. 5. Memiliki tradisi atau tata tertib atau aturan. Lembaga sosial pasti punya aturan, tertulis maupun tidak tertulis, yang mengatur bagaimana anggotanya harus bersikap. Contoh, lembaga ekonomi, pasar. Di pasar ada aturan tidak tertulis bahwa pembeli harus membayar barang yang diambil, atau adanya tradisi tawar-menawar di pasar tradisional. 6. Memiliki pola perilaku atau mekanisme. Ada kebiasaan atau prosedur yang sudah baku, dan diikuti oleh orang-orang di dalamnya. Contoh, lembaga keluarga. Ada pola perilaku di mana anak menghormati orang tua, dan orang tua melindungi serta mencari nafkah untuk anak-anaknya. Fungsi lembaga sosial. Seorang ahli sosiologi bernama Robert K.A. Merton membagi fungsi ini menjadi 2, manifest, nyata, dan laten, tersembunyi. Fungsi manifest atau nyata adalah fungsi yang disadari, direncanakan, dan diharapkan oleh banyak orang. Ini adalah alasan utama mengapa sebuah lembaga itu didirikan. Kalau ditanya, buat apa ada sekolah? Jawaban yang muncul di pikiranmu itulah fungsi manifest. Contoh, lembaga pendidikan. Mengajarkan membaca, menulis, dan berhitung, mempersiapkan siswa agar siap bekerja setelah lulus,
menanamkan nilai-nilai demokrasi dan kejujuran. Ciri-cirinya adalah terlihat jelas, tertulis dalam visi misi, dan disetujui masyarakat. Fungsi laten atau tersembunyi adalah fungsi atau dampak yang tidak disadari, tidak direncanakan, dan tidak diharapkan secara langsung. Fungsi ini seringkali merupakan efek samping dari keberadaan suatu lembaga. Contoh, lembaga pendidikan, mengurangi pengendalian orang tua, tempat mencari teman atau jodoh, dan memperpanjang masa remaja. Ciri-cirinya adalah tidak tertulis dalam aturan, seringkali baru disadari setelah terjadi, dan bisa berdampak baik atau buruk. Jenis-jenis lembaga sosial. 1. Lembaga keluarga. 2. Lembaga pendidikan. 3. Lembaga ekonomi. 4. Lembaga agama. 5. Lembaga politik. 1. Lembaga keluarga. Lembaga keluarga adalah lembaga sosial yang paling kecil dan paling dasar. Keluarga adalah tempat pertama kali manusia belajar nilai dan norma. Lembaga keluarga berfungsi memberikan kasih sayang, melindungi anggota keluarga, dan meneruskan keturunan. Lembaga keluarga memiliki 3 bentuk. 1. Keluarga inti. 2. Keluarga besar. 3. Keluarga poligamos. 2. Lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan adalah tempat berlangsungnya proses belajar mengajar untuk mengubah perilaku seseorang menjadi lebih baik melalui ilmu pengetahuan. Lembaga pendidikan berfungsi memberikan keterampilan, memberi bekal mencari kerja, dan membentuk karakter atau moral manusia. 3. Lembaga ekonomi. Lembaga ekonomi adalah lembaga yang mengatur bagaimana cara manusia memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari, seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Lembaga ekonomi berfungsi mengatur produksi barang, memberikan bagaimana cara mendistribusikannya atau berjualan, dan memberikan cara bagaimana membelinya, agar semua orang bisa makan dan hidup layak. 4. Lembaga agama. Lembaga agama adalah lembaga yang mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhan Pencipta, serta hubungan antar manusia berdasarkan ajaran wahyu Tuhan. Lembaga agama berfungsi memberi pegangan hidup atau pedoman, memberikan rasa damai, dan mengatur tata cara beribadah. 5. Lembaga politik. Lembaga politik adalah lembaga yang mengatur bagaimana kekuasaan diatur dalam suatu wilayah atau negara. Fungsinya agar kehidupan bernegara tertib dan tidak ada kekacauan. Lembaga politik berfungsi menjaga keamanan masyarakat, membuat undang-undang, dan melindungi wilayah negara dari ancaman. Peran lembaga sosial dalam mewujudkan tertib sosial. 1. Menciptakan keteraturan sosial. 2. Mengurangi konflik. 3. Menanamkan nilai dan norma. 4. Menjaga keberlangsungan masyarakat. Peran lembaga sosial dalam mewujudkan tertib sosial saat terjadi penyimpangan. Maka kita harus tahu terlebih dahulu. Apa itu penyimpangan sosial? Penyimpangan sosial adalah perilaku yang tidak sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku di masyarakat. Singkatnya adalah perilaku melanggar aturan. Lembaga sosial berperan untuk memetakan apa saja yang termasuk penyimpangan, agar orang-orang mengetahui batasannya. Setelah terjadi penyimpangan, maka peran lembaga sosial selanjutnya adalah pengendalian, agar penyimpangan tidak bertambah banyak. Ini adalah berbagai cara yang dilakukan masyarakat untuk mencegah penyimpangan atau mengajak orang kembali mematuhi aturan. Lembaga sosial melakukan pengendalian dengan 2 cara. 1. Persuasif atau halus, yaitu berupa ajakan, nasihat, atau bimbingan. 2. Koersif atau tegas dan keras, yaitu berupa ancaman atau hukuman nyata. Jika pengendalian sosial berjalan dengan baik, maka akan tercipta keteraturan sosial. Ini adalah kondisi di mana hubungan antar warga masyarakat berjalan secara serasi, selaras, dan sesuai dengan nilai serta norma yang berlaku. Keteraturan sosial memiliki tahap-tahap. 1. Tertib sosial, yaitu masyarakat mulai patuh pada aturan. 2. Urutan, yaitu aturan tersebut dipatuhi secara luas oleh banyak orang. 3. Keajegan, yaitu kepatuhan ini dilakukan terus-menerus atau rutin. 4. Pola, yaitu kepatuhan sudah menjadi kebiasaan yang menetap.
Alur terciptanya, keteraturan sosial. Lembaga sosial membuat aturan. Kemudian jika terjadi penyimpangan, lembaga melakukan pengendalian. Memberi nasihat atau hukuman. Setelahnya, masyarakat akan menjadi disiplin, dan tercipta keteraturan sosial. Terima kasih sudah mampir ke channel kami. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya.